Hai, gue Holly Balai. Holly, Balai. Tempo lalu, keluarga besar gue kumpul semua. Dari om, tante, kakek, nenek, semuanya lengkap. Ada yang nanya tante gue nih. Kucuk. Hol, lu gantengan sekarang? Nanti dulu gue jelek, kurang ajar. Ada lagi nanya nih di sini. Hol, lu kayaknya kesini tinggian ya? Ini orang yang di sini pindah ke situ. Ada lagi nih keponakan gue nih. Kucuk. Om, bagi duit kek. Terlalu to the point dia. Sebenarnya sih dari keluarga besar gue ya, memang gue doang yang belum nikah. Ya, karena gue punya prinsip, men. Yang nikah juga udah punya prinsip juga sebenarnya. Bedanya, prinsipnya dia itu prinsip kedua orang tuanya. Makanya sampai sekarang nih, sampai punya anak, masih tinggal sama orang tua. Hey, pindah bisa kali. Ada yang bilang kayak gini ke gue. Hol, nikah itu wajib loh di agama. Terus ada lagi yang bilang, bohong yang percaya. Nah, itu gue yang bilang. Sebenarnya ada juga di gue, di keluarga, di teman-teman gue deh, nggak usah di keluarga ya. Gue tuh dikecilkan loh, gara-gara gue belum nikah. Gue kasih tahu sama lu ya, 20 cm, men. Kalah kan lo. Gue tuh sebenarnya gue tuh nggak antipati loh sama pernikahan. Cuma gue tuh antipati aja diusir sama mertua. Wah, mantu gue makan mulu sama gue. Ada juga yang bilang gini ke gue. Hol, nikah, orang nikah itu rezekinya bisa nambah. Berarti selama ini gue ditipu sama tetangga gue. Buktinya apa? Dia dari punya anak, ya, bahkan sampai sekarang punya cucu, tetap miskin. Berarti kan selama ini mereka kumpul kebo. Terima kasih, gue Holly Balai. Holly, Balai. Halo, gue Nanda. Gue Holly. Kita ada acara Nanda dan Holly Balai Speak Up. Gini. Balai gue gini. Kebiasaan. Parah banget sih om hari ini. Kenapa? Kok telat sampai 2 jam loh? Iya, kita mau record ini, podcast kita hari ini kan. Iya. Sorry. Gue tuh abis kondangan. 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 Jadi ikutan gue. Resepsi. Oh. Resep, ya kan? Si. Dikasih resi. Gitu. Amplop. Kondangan siapa om? Ada nikahan. Anak pejabat. Oh, pejabat apa nih? Pejabat RT. RT doang. Ya pejabat, men. Oh iya, benar. Dia kan dipilih sama warga. Kan sekarang banyak orang dipilih sama warga, masyarakat, jadi pejabat, anggota dewan, kan pejabat juga, jadi menteri, jadi presiden, menteri nggak presiden, kan warga yang milih, masyarakat yang milih. Iya, kadang kita nggak sadar ya kalau RT itu pejabat ya. Iya pejabat loh. Kita harus hargai RT yang membantu. Kok gajinya cuma per 3 bulan sih om? Kalau tahu gaji per 3 bulan. RT gue suka curhat om. Oh gitu. 3 bulan iya sih, gajinya cuma sekitar 1,2 kalau nggak salah. Jadi 3 bulan dirembes 3.600.000 setiap 3 bulan. Itu buat ATK segala macam gitu. Buat kalau ada yang mau pernikahan. Jadi biasanya dibeliin kursi, tenda. Kalau ada orang-orang yang mau bikin nikahan di rumah itu dikasih pinjam gitu. Oh gitu. Tapi ini teman gue pejabat juga sih, nggak cuma RT aja. Apa? Jenderalnya. Wih, rangkap jabatan. Iya, ya nggak apa-apa. Udah pernah wirawan. Oh iya. Tapi dia komisaris di BUMN. Emang seharusnya gitu kali ya, kalau misalnya jadi RT itu harus punya jabatan dulu baru jadi RT gitu ya? Ya nggak harus, tapi memang layaknya kalau jadi ketua RT ya orang yang sudah cukup ekonominya gitu. Tapi biasanya kayak gitu nanti dia punya asisten, jadi susah ditemuin. RT-nya sibuk banget ya. Ada orang mau nikahan gitu kan, minta surat gitu, lapor apa atau kematian kan susah nyari RT yang sibuk. Oh iya sih ya benar. Yang penting kan available waktunya juga ya om ya. Ngomong-ngomong soal nikah, Hah? lo belum nikah kan?
Udah ya belum. Ya, kenapa? Lo nggak nikah itu kenapa gitu? Lo kan usia udah layak lah, udah cukup lah. Mah, emang Om nanya kayak gitu mau ngasih sumbangan apa Om? Iya, kalau lo mau nikah nanti gue bantuin. Doa. Gue kasih duit lah 250.000 buat administrasi di KUA. Udah naik tau? Udah naik ya? Enggak, lo cari yang gratisan. Kawin masa. Yang pasangannya nebak-nebak. Parah ya? Enggak nebak lah, lo datang Iya situ udah bawa calon. Udah bawa calon, lu gimana sih? Emangnya langsung di situ kenalan langsung dikawinin? Emangnya ayam? Oh, Enggak lah, iya. lu udah daftar, lu mau ikutan kawin massal gitu. Ya ampun sebegitunya Om. Iya kan, ada yang begitu. Oh, ada ya? Ada, ntar nih bentar lagi ada pemilihan anggota dewan juga kadang-kadang calon-calonnya tuh, calegnya bikin kawin massal, sunat massal ya kan. Oh, tujuannya biar apa kayak gitu? Biar dikenal, biar dipilih. Oh. Tapi Om, kalau mau soal pernikahan ya, kadang saya suka berpikir orang dulu tuh kenapa ya nikahnya tuh lebih muda daripada anak-anak zaman sekarang. Kayak saya ini kan sebagai perwakilan anak-anak zaman sekarang ya, yang daya pikirnya atau pola pikirnya tuh lebih ke arah kritis. Gue mau nikah asalkan gue udah mapan dulu nih, karena gue sadar ketika gue mapan gue bisa membiayai atau bisa mengkontrol kebutuhan keluarga gue dengan baik gitu. Nah kalau orang zaman dulu gimana tuh Om? Orang zaman dulu waktu yang tahun berapa? Ya enggak. tahunnya Om. Eranya saya, era 80-90-an. Ya, saya nikah waktu itu tahun 93. Oh. Usianya jalan 27 tahun. Jadi waktu pada saya nikah itu saya nggak nyangka bakal nikah sebenarnya. Tapi enggak, emang sudah direncanakan gua akan bercita-cita nikah di umur 27 tahun Ya gitu. kan tadi gue udah bilang, lo telat ya kadang-kadang mikir. Enggak, kadang kan tadi kan tidak direncanakan setuju. Cuma kan mungkin kan sebelumnya kan Lo setuju ya kalau gue nggak rencanain ya? Kalau sesuatu yang tidak direncanakan memang iya sih. Kadang memang yang nggak direncanakan malah Itu jadi jodoh, ya jodoh. Artinya jodoh itu kan lahir, jodoh, rezeki, kematian itu kan takdir ya. Dari Allah tuh yang misteri itu, yang tahu hanya Allah. Kita jalanin aja hidup ini dengan santai. Jadi waktu pada saat itu gue dekat sama istri gue yang sekarang ini karena peristiwanya waktu SMP gue pernah kenalan sama dia, bukan pernah, gue berkenalan sama dia. Kenalan bukan karena sekolah? Bukan, karena waktu itu ada orari itu yang suka ngomong di udara, pakai alat gitu. Itu kita kenalan di situ, terus temen gue yang kenalan sih, terus ngajakin gue ke rumahnya, kopi darat, kopdar. Nah, waktu saat ketemu, udah tuh berlanjut, guanya yang berlanjut, temen gue enggak. Temen gue nggak tahu kalau gue suka datang lagi gitu kan. Padahal dia punya cowok dulu tuh waktu itu, tapi ya gue cuek aja. Sebelum janur kuning ada di depan rumah. Oh, kalau dulu mah gerilya banget ya? Oh, cuek. Biar dia punya cowok ya nggak ada masalah kan, kita gitu. kenalan terus berteman nggak ada masalah kan. Tapi klik momennya, yang aku nanya karena di versi zamannya Om ya. Kenapa Om bisa memutuskan, deh, gue nikah? Ya itu, kalau gue nggak mungkin kayak sesuatu itu kayak sifatnya dadakan, maksudnya sifat yang tidak direncanakan, nggak, pasti ada ininya. ya gini ya, pasti orang akan berpikir ke arah pernikahan pada usia-usia udah matang, usia di atas 23, 24, 25, makin lama kan makin dewasa gitu ya. Lihat teman-teman ada yang nikah gitu kan, kita jadi berpikir kita mau menikah, karena menikah itu kan salah satu ibadah. Ya, di dalam agama itu ibadah supaya kita punya keturunan, sehingga keturunan itu bisa juga mendoakan kita. Selain kita orang tua mendoakan anak, kan anak juga bisa mendoakan. Nah, kalau nggak punya keturunan terus gimana? Ya, kita menikah kan berharap ingin punya keturunan. Persoalan lagi nanti nggak punya keturunan itu persoalan lain. Oh, di luar? Nggak di luar, di dalam. Nah, kalau di luar nggak bisa punya anak, harus di dalam. Buat yang paham. Yeah. Terus jadi maksudnya adalah supaya kita sering-sering mengeluarkan di dalam supaya punya keturunan. Gitu kan. Ibadah. Poinnya adalah nikah itu sesuatu hal yang menjadi keniscayaan. Jadi kita jalan niscaya itu berarti pasti dong. Iya. Ada orang meninggal, ada yang sampai meninggal nggak menikah? Ada, tapi kan dihitung dari 1.000 orang belum tentu satu. Betul nggak? Itu pilihan juga. Ada orang yang nggak mau menikah, itu pilihan. Tapi
sesuai dengan ajaran agama kita, apapun agamanya, memang dianjurkan untuk kita memilih pasangan kita. Karena di dalam Al-Quran juga ada ayat yang menyebutkan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi dia menikah gitu loh, untuk punya keturunan. Nah, soal nikah, ya, gue nggak mau nasihatin lo jangan ngeliatin gue terus. Gimana? Lihat kamera deh. Gue ceritain nikah, lo kayak serius banget tentang nikah. Terus berarti pada saat itu lo bingung nanya kan? Enggak, bukan. Lo tanya gimana sih kalau nikah enak apa enggak gitu? Enggak. Nikah mah enak. Zaman sekarang nikah gampang kayaknya. Enggak juga sih. Kok nikah gampang? Open BO? Oh, itu bukan nikah, itu kawin. Nikah itu sakral ya. Nikah itu sesuatu hal yang harus kita pikir masak-masak. Kenapa? Kalau nggak dipikir masak-masak, nggak matang. Kalau nggak matang dimakan nggak enak. Kalau kematangan busuk jadinya kan. Ya, pahit dong. Ya intinya kalau kematangan pahit bisa amis, bisa macam-macam. Tapi yang jelas nikah itu memang dibutuhkan satu kesiapan mental. Ya, kesiapan kita sebagai laki-laki kan nanti kalau nikah kita jadi imam, jadi ngelit ya, mimpin rumah tangga. Mental itu deskripsinya lebih spesifiknya kemana tuh? Artinya kesiapan emosi kita. Sebab ketika kita nikah, kita kan ketemu orang yang berbeda nih, sifatnya beda, ya kan, jenis kelaminnya beda. Iyalah. Jadi kita harus siap-siap dong, harus mengenal kan. Iya betul. Gimana caranya supaya klop gitu kan, harus ada komunikasi yang baik. Jadi membangun harmonisasi lah. Setiap masalah yang muncul itu harus diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Oke, saya bertanya gini Om. Jadi kenapa istrinya Om sekarang atau Tante Ulfa yang dipilih? Gue milih dia pertama karena orangnya hatinya baik. Dia welcome sama gue curhat sama dia. Gue dulu suka jalan kan, seminggu bisa 3 cewek gue ajak jalan tuh, beda-beda ceweknya. Gak kuliah dong? Kuliah. Oh, kuliah. Ajak nonton, ajak makan. Kadang-kadang ya bolos kuliah juga sih. Main bowling. Jadi karena gue dulu punya cewek, terus di quote unquote dibuang ke Amerika. Supaya gue jauh, karena agamanya beda. Gue padahal pacarannya lama, ya 4 tahun efektif sampai 6 tahun lah. Nah, terus waktu pada saat itu gue kuliah kan, gue ketemu buku yang berisi nomor-nomor telepon, buku udah lama deh. Waktu gue ketemu sama istri gue sekarang kan, waktu itu SMP kelas 3. Nah, gue waktu pas kuliah, gue ketemu buku itu, gue buka-buka nomor telepon, gue telepon-teleponin cewek-cewek yang ada di situ. Salah satunya dia nih. Nyantol nih, waktu itu pertama gue inget banget nggak ada dia, tapi gue telepon lagi gitu sampai nyambung. Om, tapi akhirnya ketemu lagi, nyambung lagi gitu loh, maksudnya gue jalan akhirnya sama kenapa dia. Tante Ulfa? Tadi pertanyaannya. Nah, gue udah jawab, dia orangnya bisa menerima gue apa adanya. Gue cerita apa aja, misalnya gue ribut nih sama cewek gue di sana, telepon-telepon gini. Nah, pendengar yang baik ya, Tante Ulfa ya. Terus dia suka bikin ketawa, dan akhirnya gue jadi sama dia yang lucu-lucu aja. Gue suka ngelucu kan. Kenapa kalau orang yang suka bikin kita happy tuh kayaknya kita tenang ya, Om? Iya, asik aja gitu. Pokoknya kita hidup itu penuh dengan tertawa. Gitu. Tapi jangan kebanyakan ketawa. Gila. Ya, harus banyak ketawa. Iya, karena endorfin ya. Endorfin membuat kita jadi awet muda, seperti lo masih muda. Iya iyalah, kan masih muda. Kalau gue tampangnya muda, jiwanya muda. Nah, jadi pada saat perjalanan itu akhirnya gue memutuskan menikah. Gue bilang sama orang tua gue, Mama, Papa, saya mau nikah. Tapi Om ngeliat ininya nggak sih, bibit bebet bebocah dari Tante Ulfa dulu? Oh pasti kritis banget pasti ya? Dong. Kan dia keluarga santri, artinya keluarga yang taat agama keluarganya. Ya kakak-kakaknya anak gaul juga gitu. Dianya juga anak gaul nih si Ulfa nih. Ulfa mainnya dulu istilah sekarang apa ya namanya? Sosialita lah ya, zaman dulu. Karena bapaknya dia kan pejabat dulu. Gitu, bukan pejabat RT. Bukan. Jenderal. Bukan. Apa dong? Wali kota. Wali kota. Bendahara kalau nggak salah.
Ya lumayan kan, bendara kan megang duit banyak. Iya. Jalan zaman Pak Harto lu digusur-gusurin kan? Iya, Tapi nggak korupsi, nggak. Iya. Dia keluarga baik. Ya, artinya di situ gue cocok lah gitu, makanya gue pilih dia gitu loh. Dan sampai hari ini, alhamdulillah 30 tahun, menjelang 30 tahun nih pernikahan kita. Weh, tepuk tangan ya. Jadi baik gitu. Jadi kalau banyak Om, selamat ya, orang, oh ya, thank you. Banyak orang mengalami masalah dalam pernikahan atau perkawinan, silahkan bertanya sama Holy Bali. Jangan. Belum pengalaman. Iya ya maksudnya. Tapi pada saat itu Tante Ulfa tahu nggak? Om tahu nggak kenapa Tante Ulfa milih Om? Ya mungkin karena gue dianggap lucu ya waktu itu menghibur dia gitu. Dulu belum ada stand up komika itu kan. Iya tapi sih, gue memang suka lucu aja sama dia. Tapi kan ada istilah gini Om, orang ganteng akan kalah sama orang kaya. Ya mungkin dia ngelihat gue ganteng kali. Iya. Pada saat itu ya. Nah, walaupun gue kurus waktu itu. Orang kaya akan kalah sama orang ganteng akan kalah sama orang kaya akan kalah sama orang yang lucu. Dan semuanya ini bisa kalah Sama? kombinasi ketiganya. Oh gitu ya. Ya bisa jadi. Tapi gue pernah tanya, dia suka sama gue karena gue cerdas. Oh. Gitu. IQ gue 400. Gitu. Wah. SQ gue 250. Iya kan? IQ gue main QQ. Gaple dong tiap hari. Ya dia suka aja sama, ya waktu dia bikin skripsi juga gue yang bikinin. Oh berarti dia berarti secara garis besarnya karena Om pinter ya? Iya dia melihat gue pinter, artinya mungkin bagi dia gue punya wawasan gitu ya. Pikiran gue kan dulu gue juga aktivis gitu. Gue main gaul juga, masuk ke tempat-tempat disco gitu kan. Jadi gue main kemana-mana, lingkungan gue main dari paling yang bawah gitu, anak-anak ekonomi bawah sampai yang jet set istilah dulu, gue main gitu loh. Kemana-mana gue main. Mungkin dia karena dia suka itu juga ya. Apa namanya, suka gue ajak jalan makan gitu kan. Tapi kalau di zaman sekarang itu kan Om, kita kan sebelum nikah biasanya kita cek-cek dulu nih gen-gen. Oh iya tuh betul tuh. Jadi kalau misalnya gue manggilnya adik-adik kali ya. Bro, sop kaki, sop kambing. Kalau nikah sebaiknya saran gue, kalau dulu gue nggak ada begitu, gue trust gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan banyak penyakit bermunculan ya. Kita nggak tahu karena pergaulan mungkin virus apa, bisa aja orang HIV ya, HIV. Bisa juga faktor gen yang terutama, karena kalau gen itu cross, dia melahirkan anak, mohon maaf, mungkin jadi agak cacat. Nah itu kan jadi nanti beban psikologis orang tua ya, punya anak cacat. Mungkin juga anaknya juga ya. Ya kalau itu sih kita bisa lebih mendiskusikan atau berdebat lebih jauh ya masalah itu. Tapi yang jelas ada dua hal yang saya ketahui, bisa dari faktor gen atau memang faktor takdirnya. Allah memberikan semacam quote-unquote karma terhadap orang yang lahir melalui orang tua gitu ya, pasangan tertentu terus punya anak cacat gitu. Mungkin ada karma tertentu gitu. Tapi bisa juga faktor dominannya adalah gen. Itu hati-hati tuh. Kalau tabrakan cross ya kan, jadinya nggak bagus. Berarti kalau yang HIV lebih antisipasi. Nah itu kejadian teman gue di London, dia ketemu di sana sama calon suaminya. Ternyata calon suaminya itu bisek, jadi dia kena HIV. Ya, nular ke istrinya, udah punya anak lagi waktu itu kan. Akhirnya nggak lama suaminya meninggal, perkawinan belum sampai 2 tahun kalau nggak salah. Terus habis itu istrinya meninggal. Nah si anak masih hidup, sehat. Berarti kasihan si anaknya ya Om. Kasihan anaknya. Berarti antisipasi untuk tes itu bibit bebet bobot emang berguna banget ya Om. Nah kalau bibit bebet bobot beda. Bibit bebet bobot itu sesuatu hal yang terkait dengan darah keluarga. Ada darah, istilahnya darah biru ya, keluarga ningrat gitu, Keraton gitu. Ada darah biru karena faktor kiai gitu kan, darah biru kiai ini atau pendeta. Jadi artinya keluarga yang baik-baik ya, terlepas dari faktor ekonomi, tapi paling tidak keluarga yang baik itu ya layak lah ya, sederhana tapi dia memiliki derajat yang baik gitu.
Derajat yang baik itu tentunya akan menurunkan juga keturunan yang baik ya, setuju. Kalau misalnya keluarganya bapaknya penjahat, koruptor gitu kan, itu kan dampak tuh. Dampak, pasti ada efek dominonya. Ada efek, oh bapak gue koruptor, bisa aja anak nggak mau jadinya, malah berbalik kan, Iya, belajar betul. dari bapaknya. Tapi kan menjadi embel-embel yang nggak baik di masyarakat. Oh, kakek lu dulu koruptor ke cucunya ya. Kan itu nggak bagus. Nggak gitu bagus juga, kan. psikologis ya, kena ya. Psikologis, nanti mungkin dia taunya dari sosmed nih, dia nggak dikasih tahu keluarga kan. Iya, Tapi benar-benar. satu waktu dia lihat, wih ternyata bapak gue dulu begini di penjara gini kan, efek psikologisnya ada. Iya, kena benar. Nah nanti kalau kita punya misalnya, gue nggak bayangin gue kawin sama istri gue, ternyata dia bapaknya dia tahu kan, gue juga tahu bahwa ternyata nggak bagus nih gitu kan, gue paksa nikah gitu. Ya mungkin bisa berjalan bagus ya, baik kita mencoba mencari menjadikan keluarga kita nggak seperti itu gitu kan. Tapi tetap aja embel-embel itu kan Ada kebawa. embel-embel ya. Kita mau kemana-mana juga susah. Iya, setuju juga sih Om ya. Tapi kalau dari kalau tadi Om balik nanya ke aku, versi zaman lu gimana lah ya? Oke. Jadi kan aku sebenarnya sebagai perwakilan dari anak-anak di generasi aku nih sekarang. Kenapa sih lu di usia sekarang belum nikah? Karena di usia gue yang sekarang ini yang gue rasakan gue masih belum layak untuk menikah. Ini dari sudut pandang gue ya. Karena Pertama, gue tuh tidak ada secara finansial gue masih belum pantas gitu. merasa belum pantas. Merasa belum Padahal pantas. lu cukup buat diri lu sendiri. Buat diri gue sendiri. Belum buat sebelah lu. Sebelah Kalau gue. jadi istri kasih makan nih. Jangan, maksudnya nanti dia nikah dititipin ke orang tuanya, Om, kan nggak mungkin dong. Oke. Kedua, logisnya adalah gue pengen jadi sesosok panutan yang baik buat istri gue nanti. Jadi gue harus jadi somebody dulu. Nanti istri gue akan ikut gue nih Om. Nah tujuannya sebenarnya ketika gue nikah, saya tuh memplanningkan kedepannya mau ngapain sama istri saya. Saya sudah planningkan dari awal. Itu penting. Jadi ya kita kan nggak tahu ya Om. Saya pingin meninggalkan istri saya dalam keadaan pintar. Kondisinya kenapa? Maksudnya meninggalkan kalau Maksudnya gini, kenapa saya mencari istri yang pintar? masalah nikah terus lu tinggalin. Kita nggak tahu Om. Janda? Kenapa? Kalau misal dia pintar, bisa kerja. Kok janda? Tadi lu ngomong lu mau pilih janda, maksudnya Enggak, maksudnya gini, ketika kita mencari istri yang kondisinya bagus, misal dari intelijensinya bagus, terus kalau kitanya bagus, pasti kan kita juga dapatnya agamanya bagus. Iya. Ya, terus? Nah, ketika sama janda apa hubungannya tadi? Lu mau nyari janda? bukan, jadi ketika ini pandangan saya aja ya. Jadi ketika saya Ya pandangan lu, kita bukan nikah pandangan nih, gua. bisa gini, kita nikah. Tiba-tiba amit-amit saya dipanggil duluan, janda dong. Nah, kalau dia tidak punya intelijensi yang bagus atau tidak punya skill atau tidak punya Dia jadi aku susah. tidak ninggalin harta yang bagus ke dia. Ya lu tinggalin harta lah sama dia. Makanya aku tadi bilang aku belum ada layaknya untuk di bagian situnya. Daripada nanti aku tinggal di nanti dia macam-macam. Nah, itu cara berpikir lo yang sekarang. Iya. Gue kasih tahu ya. Iya. Ada betulnya tapi ada nggak betulnya. Nggak betulnya deh, kalau betulnya di versinya aku. Nggak betulnya, sebuah pernikahan itu terkait dengan jodoh. Kita nggak tahu kapan jodoh kita datang. Tapi harus dicari, wajib dicari. Ya, misalnya lo main di lingkungan yang bisa kenal sama cewek ini, cewek itu ya. Banyak cewek yang nanti lo bisa ajak jalan sana, ajak jalan sini gitu kan. Sampai lo, wah ini kayaknya oke, lo deketin lagi, sampai akhirnya lo ajak nikah. Itu harus lo lakukan. Di planning kan Gitu. sudah, Om. Jadi di planning kan udah. Maksud gue yang nggak betulnya itu adalah lo berpikir lo harus siap dulu dengan harta gitu loh. Enggak. Jangan. Bukan di harta, Lo lebih ke arah kalau mental. nikah kayak gue nikah nggak bawa. Om nggak bisa gitu dong, kan backgroundnya Om beda sama aku. Loh, gue cuman bawa skill gue sama gue punya teman-teman misalnya relasi apa segala macam yang gue miliki pada saat gue muda gitu, termasuk relasi bokap gue segala macam lah. Relasi Om kan gede-gede, nggak bisa Nggak gitu juga. dong. Tapi poinnya adalah gue nikah ya udah nikah. Terus gue ngumpulin duit, setahun kemudian gue pindah dengan gue mandiri di rumah gue sendiri gitu. Walaupun itu kontrak, walaupun gue dikasih rumah atau apa, gue tetap aja gue maunya sendiri gitu loh. Supaya gue bisa membangun rumah tangga gue dengan satu proses sama istri gue ini, kita berangkat dari bawah ya. Benar. Secara ekonominya itu tadi. Walaupun cukup gitu ya layak, tapi kita betul-betul jalanin dari Om, bawah. kalau- jangan takut. Kayak gini, Lo takut nih bukan. kan nggak punya duit. Bukan gini, karena gini Om, karena saya tahu kekurangan aku nih, background family-nya. Gue gagal, yang nolongin gue siapa? Gitu Lo jangan pertanyaan. takut. Oke. Pernikahan itu ada rezekinya. Lo Oh, yes. sendiri punya rezeki sendiri. Setuju, Ketika lo setuju. berdua lo bersatu,
lo ada rezekinya untuk lo berdua. Ketika lo punya anak, ada rezekinya buat anak. Lo nggak usah takut. Karena semua pasti akan dilindungi dan diberikan rezeki sama Allah. Oh berarti cara pandang perwakilan aku nih anak-anak zaman sekarang Nggak juga, salah dong. sekarang banyak Salah yang dong. kawin muda. Cara yang muda cepet ada. Ada anak Nikah yang pengen- cepet, cara cepet juga ada. Nah itu dia. Kalau kita udah mengambil keputusan nikah, kita harus berpikir mempertahankan pernikahan. Karena kan tadi saya bilang sakral ya. Saya udah ngomong sakral belum? Sakral tuh begini. Pernikahan itu nggak cuma fisik, tapi pernikahan itu juga batin. Bagaimana dua kepala yang beda, pikiran yang beda segala macam disatukan, dicari titik temunya, persamaan-persamaannya. Berarti yang salah siapa? Ini nggak bicara salah benar, ini belum bicara salah benar. Gue cuma mau ngomong bahwa segala sesuatu masalah dalam hidup itu pasti selalu ada. Ketika lo nikah juga lo pasti menghadapi masalah-masalah. Tapi nggak mungkin masalah akan berlarut-larut atau menjadi besar dan akhirnya lo bercerai kalau lo nggak ada kesepahaman atau menekan ego. Yang penting adalah jangan ego. Jadi kalau kita lihat perempuannya lagi marah, lagi egonya tinggi apa, kita sabar. Gantian. Giliran kita lupa gitu, kita marah apa, perempuannya yang sabar. Jadi saling melengkapi. Tapi kan ada yang viral kemarin itu baru akad nikah langsung dicerai. Ya, gue nggak ngerti persoalannya apa. Karena perceraian itu yang tahu hanya hubungan dia berdua. Dan itu keputusan dia berdua. Tapi kalau bagi gue, perceraian itu suatu hal yang harus dihindari. Kenapa? Karena Allah itu suka sekali dengan persatuan, dengan pertemuan pasangan-pasangan yang menikah tadi. Allah tidak menyukai perceraian. Tapi Tuhan diperbolehkan. tidak menyukai perceraian Tapi atau diperbolehkan. perpisahan. Tapi diperbolehkan. Diperbolehkan karena faktor apa? Tapi kalau Allah inginnya dia berpasangan sampai wafat gitu loh, sampai Setuju. sepanjang hidupnya. Makanya kalau kita udah mengambil keputusan menikah, lindungilah istri kita, jaga istri kita, sayangi istri kita, berikan yang terbaik buat istri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Berarti ada kematangan mental di situ. Nah Om. itu makanya kalau kita mau nikah, ya kan, ada orang galau nih, gue nikah ya, gue belum punya ini, gue belum punya apa namanya rumah, gimana ya, gue belum, nanti kalau gue menikah, gue takut nggak bisa kasih makan atau apa gitu kan. Sekarang kan banyak perempuan juga yang independen yang udah pada bekerja kan. Justru kan dengan menyatukan itu uangnya Ingat, jadi Om. nambah, jadi Ingat, banyak. Om, wanita independen tuh juga pinter Om. Cari yang selevel. Iya betul, perempuan pasti akan cari yang selevel. Emangnya laki nggak cari yang selevel? Cari juga dong yang Kan selevel. tadi kan contohnya perempuan. Iya sekarang gue kasih contohnya kan laki. Kecurang sih. Jadi lo mau apa? Tapi gini ya, maksudnya aku adalah ini nih aku sebagai perwakilan anak generasi sekarang nih, cara pikirnya demikian nih Om. Mungkin ini dianggap kurang tepat untuk versi zaman dulu, makanya aku menganggap makanya aku nanya sama Om nih, Om, orang zaman dulu gimana sih cara memilih, menentukan dia jodoh atau tidaknya, dan menentukan sampai oke, gua nikah sama lo. Itu ada perbedaan yang menurut aku cara pandangnya mungkin sekarang lebih kritis ya. Kalau dulu mungkin ya udahlah, teman gue nikah nggak ada sosial media. Sekarang informasi gampang banget bahwa dia udah nikah gitu. Iya. Kalau bisa jadi orang dulu misalnya Om nikah nih, tapi sebelumnya udah pernah nikah duluan, nggak ada yang tahu. Kalau sekarang Sekarang juga ada yang nikah terus nikah lagi nggak ketahuan sama yang istri pertama, ada juga. ada, tapi lebih banyak yang ketahuan. Iya. Kalau dulu Informasi lebih gampang. Kalau Om, dulu sekarang. pasti ketahuan juga, karena setiap orang yang berselingkuh itu pasti ketahuan. Perempuan punya insting atau punya perasaan yang lebih cepat menangkap perubahan sikap dari pasangannya. Kalau perempuan lebih pintar bukan berbohong, tapi dia bisa menutupi kalau perempuan yang berselingkuh. Yang lakinya mungkin akhirnya juga akan tahu. Apalagi era sosmed sekarang. Kalau dulu mungkin karena nggak ada era sosmed, bisa jadi karena mencium gitu, oh beda nih baunya bini gua gitu kan. Jangan-jangan dia bukan Ada bini yang gua. beda nih baunya, keringatnya nempel di dia. Ya juga ya. Kalau cewek mungkin kok wanginya beda nih gitu kan, cowok gua, suami gua nih gitu loh. Itu ya. Apa nyium? Nyium gua. Tapi gini Om, kan ada tuh hadis Nabi. Nah mungkin ini sebaiknya Om yang jelasin. Jadi kita kan sebagai anak generasi sekarang nih, banyak hal-hal yang kita pertimbangkan. Mungkin masih ada korelasinya sama hadis. Kan kita sama-sama Muslim nih Om, sama-sama Islam, ya kan? Nah gimana kalau misalnya Om kasih pandangan tentang hadis tersebut ke kita?
Ya, jadi kalau di dalam agama Islam, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan ada 4 hal di dalam kita mencari pasangan. Pertama yang dilihat adalah harta. Artinya apa? Kalau kita melihat pasangan kita, misalnya kita laki, ini cowok, lihat cewek, ini kira-kira dia hidupnya layak nggak dengan keluarganya? Artinya setidaknya setara sama keluarga kita, gitu. Kalaupun dia di atas kita, ya nggak masalah. Kalaupun dia di bawah kita, keluarga kita, gitu, hartanya, ya nggak masalah juga kalau cocok. Karena kan seringkali saling melengkapi dan biasanya ada rezekinya tuh. Kadang-kadang si istri justru mengangkat derajat suami atau sebaliknya gitu. Itu saling melengkapi. Nah, yang penting adalah dari keluarga yang baik ya. Sekali lagi keluarga yang baik. Tapi ya kalau misalnya umum yang terjadi kan orang kaya anaknya pasti ketemu anak orang kaya gitu. Kayak udah alami gitu ya. Udah alami ya. Nah, itu terjadi dari zaman dulu. Anak raja ketemu sama anak raja. Tapi ada juga anak raja ketemu sama yang bukan anak raja tapi rakyat biasa. Ada juga. Ada juga. Itu semua kembali ke jodoh kan. Jodoh. Terus yang kedua, Bang? Terus jadi yang kedua itu menyangkut masalah keparasan, tampan. Kalau cewek kan pasti nyari cewek ganteng, baik ya. Kayak Om Holly nih ganteng. Nah, yang cowok cari cewek yang cantik. Tapi kalau bisa lihat inner beauty-nya, jangan lihat fisiknya. Misalnya ceweknya fisiknya nggak seksi gitu tapi kan, tapi dia bertampang baik itu bargaining yang kuat, Om. Buktinya anggota dewan pilih artis-artis karena tampangnya baik. Bukan anggota dewan yang milih, maksud itu adalah ini jadi nyimpang nih. Kalau artis itu kan masuk ke parpol, nanti dia ikut jadi caleg, terus dia terpilih, gitu kan? Ya ada juga artis yang terpilih, ada juga artis yang nggak terpilih. Nggak ada hubungannya sama cantik apa nggak cantik sih kalau saya ya melihatnya. Tapi poinnya tadi hadis Nabi tadi ya, kalau saya bilang ada 4 hal. Yang pertama itu tadi harta, yang kedua itu adalah paras. Nah yang ketiga itu adalah keturunan. Jadi bibit, bebet, bobotnya gitu loh. Kita harus lihat keluarga itu dari keluarga santri atau dari keluarga yang baik, dari mana. Bapaknya. Gitu. Tahu bibit, bebet, bobot kan? Bibit itu artinya bibit gitu loh. Bebet itu adalah turunannya dari yang mana, atas-atasnya siapa. Terus bobot ya keluarga itu punya marwah, punya derajat yang baik, atau si individunya ini punya bobot gitu, misalnya intelektualitas, dia sekolah S3 apa S2 apa gimana gitu, itu bobotnya dia ini. Si orang yang kita mau nikahin dia berbobot gitu loh. Kalau berbubut gitu kan beda. Apa? Motor mogok. Itu ngebut. Bukan motor mogok, motor kencang. Motor kencang ya. Motor mogok mah nggak kencang. But gitu. Oh, itu lagi dipanasin. Oh, dipanasin. Kalau yang keempat apa? Yang keempat, nah ini penting. Yang keempat itu agama. Jadi fondasi agama itu yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu menjadi penting. Misalnya yang Islam nih taat, beribadah, sholat gitu ya. Kalau yang agama di luar Islam, saya Kristen, dia rajin ke gereja, membaca kitab gitu. Yang ya begitulah. Poinnya kita harus bisa menseleksi. Karena perempuan juga kan menseleksi laki-laki kan. Siapa nih yang bakal jadi suami gua? Gua nanti sama dia jangan-jangan pas kawin KDRT. Iya betul. Iya kan? Tahu nggak banyak KDRT apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Bener dong. Bener ya? Nggak diplesetin. Biasanya lu suka plesetin. Kita lagi serius. Berarti kalau dari pandangan Nabi Muhammad itu, berarti era zaman sekarang itu sebenarnya nggak ada salah-salahnya juga ya, ketika berpikir kritis. Yang heran anak sekarang liberal. Oh, liberalnya setuju. Kalau gue setuju nih. Kalau zaman dulu cowok nyari cewek susah, yang perawan lah. Pokoknya susah ya kalau perempuan. Cewek gitu juga cari cowok yang perjaka. Karena zaman dulu nggak sembarangan kita main sama cewek. Kita nggak mau. Kita orang beriman, kita taat. Kita kalau pacaran ya kita jaga pacar kita ini untuk tetap
kehormatannya dia atau keperanannya tetap kita jaga. Nggak mungkin kita rampok, karena sekarang banyak perampok juga. Rampok ya. Tapi kadang bukannya ditawarin. Keperawanan orang. Bukan kalau dia perampok sih. Enggak lah, belum. belum jadi perampok. Jangan, nggak baik. Itu berzina. Kalau sebelum menikah, enak ya gatal-gatal gitu. Terus habis itu melakukan sesuatu berhubungan badan gitu ya. Sebelum pernikahan itu sebaiknya dihindari. Gitu. Itu nggak bagus. Karena nanti efeknya kalau tiba-tiba hamil, lo ternyata sebenarnya nggak cerita. Karena lo nafsu doang. Ya kan? Akhirnya anaknya terbengkalai. Banyak kan terjadi anak di luar nikah kan. Nah, ini gimana nih masa depan generasi yang lahir di luar nikah? Kasihan kan? Ya udah. Makasih ya. Makasih untuk diskusnya hari ini. Jadi temanya perkawinan ya, Om ya. Dan jadi tutup. Apanya yang ditutup? Oke, nggak bisa ngomong sama gue ngomong pernikahan karena lu belum nikah, gitu. Nggak ngerti di kepala lu. Karena belum ada pengalaman pernikahannya. Nah, tapi yang pasti gue kasih nasihat sama lo dan buat yang lain yang muda-muda, carilah pasangan yang baik ya. Dan coba dikomunikasikan hal-hal yang memang bisa mencari titik temu kesepahaman dalam cara berpikir untuk ke depan gitu, visi misinya itu gitu. Oke. Terima kasih udah nonton podcast ini ya, Om ya. Ya, jadi yang mau komen silahkan tanya ke Holly. Kalau nanti yang balas sama Nanda. Kalau tentang pernikahan yang diperlambat, jadi mau nikah tapi ntar aja, nikah ntar aja. Konsultannya di aku, Tapi kalau udah nikah, pengen cari solusi, konsultannya ke Om Nanda. Boleh ngobrol sama saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dislike juga boleh kalau emang kalian tidak suka. Terima kasih. Gue Holly Balai. Gue Nanda. Dadah.